kan kita juga udah mendekati mau memasuki kuartal 3. Kita bentar lagi udah end of June, udah masuki kuartal 3. Nah, kira-kira masuk kuartal 3, perkiraan sektor apa sih yang bisa outperform the market gitu, like di atas expectation. Sekarang kan kita udah lihat market udah mulai lebih rasional ya, Bos. Jadi sekarang market udah bener-bener lihat earnings growth nih, dari earningsnya udah menilai, mengappreciate earnings gitu. Nah, kalau sekarang kan yang lumayan rame itu kan sekarang lagi banyak di otomotif, properti, retail juga ya. Nah, kalau Bos Willy lihat kuartal 3 nanti apakah akan sama ramenya di sana atau sebenarnya ada sektor-sektor yang sebenarnya sekarang lagi orang-orang lagi nggak liatin nih justru. Ya oke, Tere. Ya mungkin kalau 3Q itu kan kuartal 3 itu laporan keuangannya mungkin masih di akhir Oktober gitu ya. Jadi masih lumayan cukup lama ya. Sepertinya market itu benar-benar ngelihat second Q results ini bagaimana ya. Oh iya, iya. Soalnya memang kalau first Q results itu kan rata-rata bagus lah earningsnya ya, pertumbuhan laba bersihnya rata-rata kalau kita hitung-hitung gitu update bisa di atas 20% ya year on year. Ya tentunya setiap sektor beda-beda ya, ada yang jelek, ada yang bagus banget overall, tapi itu bagus ya. Kalau di first Q juga consumer tuh bagus, cuman bagusnya itu lebih karena harga naik ya, selling price-nya kan naik, terus cost-nya turun gara-gara mungkin ada raw material turun ya. Terus kan dilihat dari sisi sales volume-nya sih sebenarnya consumer masih biasa aja di first Q ya, belum yang wow banget ya. Banks being banks ya selalu solid ya dari 2021, 2022 bahkan first Q ini juga masih solid. Ada beberapa provisi meningkat di beberapa bank-bank yang kecil ya, yang tiket size-nya kecil ya, gitu. Yang saya perhatiin sih sebenarnya gini sih, kalau untuk bulan April kan banyak data-data yang turun ya, karena jumlah hari kerja kan sedikit karena lebaran ya di April gitu. So misalnya penjualan otomotif, semen dan segala macam itu pasti turun April. Memang datanya juga udah keluar begitu kan. Cuman yang Mei-nya ini meningkat. Nah sebenarnya kan pertanyaan adalah Mei ini meningkat kencang, tapi kan dibandingkan April yang rendah datanya. Nah itu Mei-nya itu fantastis nggak sih angkanya? Kalau untuk otomotif mungkin angkanya masih cukup bagus ya, walaupun data Mei-nya kalau saya annualize misalnya penjualan mobil sekitar 980-an ribu ya, belum nyampe 1 juta unit. Cuman kan semestinya kalau mobil itu second half akan membaik ya, second half itu Juli sampai Desember. Jadi sebenarnya datanya masih cukup oke, semen biasa aja. Kita melihat consumer confidence index itu juga meningkat terus ya, dari sejak pandemi, perbaikan ke endemi itu meningkat terus. So ditambah lagi ya kita melihat biasanya setiap ada election period gitu, konsumsi itu menjadi tema yang oke, terutama konsumsi yang kebutuhan pokok ya, tapi nggak semuanya sih. Ya, tapi paling nggak dari sisi sentimen itu oke. Ya, second Q ini mungkin yang kayak hardware gitu, orang pulang kampung banyak beri peralatan center lah, apa gitu kan di mobil itu. Aprilnya bagus gitu, kita lihat consumer misalnya kayak ICBP gitu ya, bagus gitu ya. Mungkin Kalbe juga nggak begitu ada dampaknya pas puasa, demand-nya juga justru meningkat. Kalau kayak otomotif itu Aprilnya turun karena kalau orang beli mobil itu nggak langsung H-2, H-10 hari sebelum lebaran gitu, mungkin belinya udah 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Jadi data yang kita lihat Januari, Februari, Maret itu mungkin sebagian juga sudah merafiksikan orang beli mobil persiapan buat pulang kampung. So datanya itu nggak reflektif. Januari, Februari itu sebenarnya karena economic recovery dan juga porsi karena orang memang beli mobil untuk lebaran itu belum bisa kita bedah ya gitu, karena ada porsinya. Beda kalau misalnya kayak jasa marga, ya pas pulang kampung
traffic langsung naik, itu on the spot langsung naik, ya kan. Orang pulang kampung ya banyak beli makanan, Indomie, beli wafer, ya Mayora masih relatively oke. Jadi kita tentunya sekarang ini sangat penting untuk melihat data ya, gitu. Karena balik lagi ya, ini kan orang masih diawani oleh takutnya resesi ya. Dari US juga kita lihat US misalnya 10 years to 2 years spreadnya ya secara yield aja itu negatif ya. Bahkan waktu itu negatif 80 bips, sekarang sempat menyentuh minus 90 bips. Jadi ini menunjukkan sebenarnya market itu masih melihat in the short term itu ada resiko yang besar. Ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya sih untuk Indonesia ya, itu mungkin saya udah bahas di report saya ya. Indonesia secara moneter bagus, secara fiskal bagus, dan ini mau sedikit highlight terus ya. Perusahaan-perusahaan yang big cap sama mid cap itu selama pandemi, terutama 2021-2022, memang terutama 2020, memang operating profitnya turun ya. Ini laba operating. Tapi banyak yang capex-nya turunnya lebih dalam, sehingga secara cash flow itu bagus, ya kan? Nah, ditambah lagi operating profit ya, cash flow-nya sudah improve selama 1 tahun ini ya, pasca pandemi. Tapi capex-nya itu naiknya nggak secepat operating profit yang saya lihat, sehingga balance sheet perusahaan-perusahaan ini sangat sehat, ya. Makanya kita lihat year to date ya, banyak kan Tere yang bagi dividen gila-gilaan ya. Iya. Saya prediksi semua investasi dari perusahaan yang kita cover ya, itu kita ada sekitar 80-an saham kita cover, itu capex ya, kita exclude banks karena banks nggak begitu relevan capex, itu naik sekitar 8% tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tapi mereka pun masih bisa bagi dividen besar. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang blue chip ya, bisa dibilang itu balance sheet-nya itu sangat-sangatlah kuat gitu. Untuk 3Q balik lagi ya, mungkin ini agak muter-muter jadi paham dulu ya semuanya ya. Untuk 3Q untuk second half menurut saya ini tuh banyak possibility yang bisa terjadi, Tere. Karena gini, sekarang saham yang turun paling dalam tuh year to date tuh apa sih? Pasti saham-saham komoditas dong, ya kan? Itu baik coal, baik metal mining, base metals, oil and gas and so forth, ya. Nah, untuk kita menganalisa harga dari komoditas itu tuh sangat sulit, karena ini benar-benar bermain dari sisi sentimen. Nggak semua harga komoditas itu dibentuk semerta-merta berdasarkan supply and demand. Contoh, Newcastle harga coal sempat menyentuh $400 dong. Tahun kemarin sampai awal tahun. Tiba-tiba sekarang jebol ke harga $130. Itu banyak news flow katanya karena Europe-nya ketutup gas supply-nya, sehingga harga gas mahal, akhirnya orang di Eropa itu pembangkit listriknya itu menghidupkan lagi yang batu bara, sehingga demand-nya ketat. Newcastle kebetulan indeksnya to liquid, itu naik kencang ke $400. Tapi sebenarnya kan harga itu supply demand imbalance ya, saya cek ya di tahun 2022 nggak separah itu sampai harga naik kencang banget. Berarti kan ada sentimen ya, switching cost antara gas sama batu bara ya. Nah, batu bara ini Newcastle turun dari $400 sekarang $130 per ton ya. Alasannya kenapa? Ya mungkin kalau udah $400, cash cost batu bara itu paling cuma $40, Tere. Iya. So kita biasanya kan kalau Indonesia perdagangannya sama Cina, sama Southeast Asia gitu ya. Misalnya China ngambilnya dari Rusia gitu, atau ngambilnya dari Indonesia gitu kan. Kalau Australia banyak dari Eropa.
Tapi kalau harga sudah $400, itu dari negara apapun ditambah shipping cost, cuannya juga masih masuk. Nah, yang terjadi adalah harga gas turun, ditambah South Africa dan Kolombia itu banting harga ke Asia market, yang mengakibatkan harga batu bara itu turunnya drastis banget, gitu. Harga minyak. Harga minyak kita nggak bisa, oke, mungkin harga 70% dari permintaan minyak itu banyak untuk kendaraan. Nah, biasanya kalau lagi inflasi itu korelasi dengan aktivitas transportasi itu meningkat. Ya. Tapi dari sisi supply-nya nggak gampang kita lihat. Iran, Rusia itu production-nya sedikit oversupply. Tapi ada OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries, itu Middle East, Arab dan teman-teman, itu sekitar 33% dari produksi minyak. Mereka itu market maker. Mereka bisa cut supply. Kemarin baru rencananya mau cut supply 1 juta barrel per day. US punya minyak, mereka juga namanya punya strategic petroleum reserve. Ya, mereka itu juga in a way ngontrol supply juga. Jadi intinya kalau kita mau bikin call, misalnya second half komoditas itu kita mau bet, itu sulit sekali. Jujur aja sulit banget. Ya. Kalau saya bisa tebak terus ya, mungkin udah jadi kaya raya ya Tere ya. Tapi kenyataan itu sulit. Tapi intinya gini sih, kalau untuk saham-saham komoditas, terutama batu bara ya, kita lihat harga itu udah lumayan stabil. Harga batu bara di level $128-130 per ton ya, kalau nggak salah. Selama harganya itu stabil, ini sahamnya lumayan cukup menarik. Kalau nggak turun lagi ya. Mudah-mudahan nggak turun, karena kebetulan ada di India kan ada heat wave. Itu permintaan batu bara masih meningkat. Di second half itu ada China winter season. Biasanya China coal import itu di second half itu sekitar 52% seasonality dibandingkan full year. So memang ada beberapa katalis dari sisi demand untuk harga batu bara meningkat. Tapi saya itu flat aja ya. Kita lihat coba perusahaan batu bara ya. PTBA 100% dividend payout, dapat 30% dividend yield, ya kan? Perusahaan kayak Adaro 20%, and so forth, ya. Jadi sahamnya itu rata-rata double digit dividend yield, ya. Mungkin tahun depan saya yakin sih dividend payout masih gede ya. Saya nggak melihat ada alasan untuk perusahaan batu bara ini mengurangi dividen. Karena ya invest di coal juga udah sulit lah ya sekarang ya. Jadi ya most likely ini udah jadi cash cow aja bagi dividen. Tapi misalnya earnings turun 40-50%. Worst case itu dividen mereka itu 11-12% tahun depan. Kita sebagai investor kita harus mikirnya gini, oh kalau price gue cuan, kalau price naik, gue udah cuan plus gue dapat dividen. Dividennya juga nggak main-main. Mungkin bisa 6-7% di atas bond yield. Ya kan, jadi kita sebagai investor itu harus mikirnya itu lebih, kalau ini udah bottom belum? Kalau belum bottom, justru ada potential upside, itu yang bikin saham-sahamnya jadi relatif menarik ya. Nah, ini balik lagi ke 3Q. Kalau kita menganalisa secara simple, yang paling gampang itu kita bikin calls di consumer. Kalau di consumers itu relatively predictable lah. UMR naik. Ya. Raw material kayak harga wheat ya, gandum itu udah turun. Ya. Ketiga, mungkin ada multiplier effect dari commodity boom yang udah kita alami selama 2 tahun. Cycle ini nggak pernah salah. Dari 2 dekade kita track, cycle ini nggak pernah salah ya. Biasanya setiap pada commodity boom, itu multiplier efeknya ke purchasing power, terutama di rakyat yang kelas bawah itu akan diuntungkan, gitu. Nah, itu mau gimana kita pick consumer yang menarik apa enggak? Kalau saya secara preferensi melihatnya itu lebih suka saham-saham yang undervalued ya, meaning kayak Indofood, ICBP. Indofood cuma 6-7 kali PE. ICBP itu cuma 11-12 kali PE. Murah banget gitu. Mayora mungkin earnings growth-nya tahun ini kenceng banget ya. Bisa 35-40%. Tapi sahamnya udah 30-an kali PE.
bukan artinya Mayora nggak menarik, masih bisa naik selama dia deliver earnings bisa naik. Cuman kita mungkin sebagai investor, kalau misalnya PE-nya murah, ternyata earnings-nya biasa aja, mungkin turunnya cuma 5% atau 10% gitu. Ya kan? Cuman kalau company yang valuasinya udah 40-an kali PE, misalnya kayak Alfamart gitu, once earnings yang ada deliver, misalnya 2-3 kuartal, ya kan? Itu sahamnya bisa turun bukan hanya karena profitnya, tapi valuasinya juga bisa di-rating. Nah, itu yang teman-teman juga perlu waspadai ya. Karena kan namanya di saham itu, it's all about expectation. Bukan masalah cuan, tapi risk adjusted return ya. Jadi cuan yang sudah diukur resikonya ya. Kalau cuannya lebih besar dibandingkan resikonya ya oke. Ya kan. Kalau cuannya gede tapi resikonya lebih besar, ya itu nggak oke. Itu risk adjusted return-nya nggak masuk. Nah itu yang kita harus ukur ya. Oke, wah, so much insight nih, Bos Will. Jadi tadi kalau gue bisa rangkum tadi, kalau untuk consumer itu, Bos Will lihatnya untuk yang di kuartal 2 ini karena ada momentum lebaran ya. Karena kuartal 1 kan naiknya karena adjustment harga, kuartal 2 masih bisa, momentum lebaran itu masih bisa bantu dari segi volumenya juga ya. Terus tadi kita ngomongin soal komoditis nih. Komoditis ini kan sangat cyclical ya. Harus kayak bener-bener riding on momentum yang tepat nih ya. Nah, masalahnya apakah sudah bottom? Nah, kalau kita tadi Bos Willy bahas soal komoditis like batu bara sama oil price ya. Nah, kalau misalnya mau other commodities misalnya kayak CPO gini, Bos Willy ada view nggak? Soal kalau CPO kita lihat seminggu terakhir ini kan juga lumayan menarik ya. Dari harga CPO price-nya ini udah dari 3.300 tadi ada di 3.700 ya, udah naik 10%, lebih dari 10% nih in one week. Nah, do you think ini bisa menjadi katalis yang strong enough nih untuk bikin harga CPO bisa kembali uptrend lagi nih saham-sahamnya? Ya, thank you, Tere. Kalau CPO ini sebenarnya gini sih, angle story-nya menarik, tapi pilihan sahamnya nggak banyak. Meaning gini, pilihan saham yang ada tuh biasanya apa sih? ALI, LSIP, DGNS, DGNS lagi, DSNG, terus TAPG, my bad, sama NSSS ya. Yang baru IPO ya. Ya. Nah ini ALI sama LSIP itu umurnya udah 19 tahun. CPO-nya. Itu berarti yield per hektarnya itu akan turun terus, CPO yield-nya. Dan itu kalau nggak salah, ALI sama LSIP itu umur plasmanya ya. Jadi kan mereka harus kasih support untuk petani-petani ya, itu berupa plasma. Biasanya itu sekitar 20-30% dari hasil revenue mereka. Itu tuh udah umur 25 tahun. Udah perlu replanting. So mereka butuh capex buat plasma yang secara profitabilitas itu juga nggak oke. Jadi mereka berat lah. Paling kalau mau ALI sama LSIP karena LSIP cash levelnya tinggi. Nah ini berarti ada 3 lagi nih. Ada DSNG, ada TAPG, ada NSSS. Ya. Nah kalau TAPG sama DSNG ini umurnya sekitar 12-13 tahun. EV per hektarnya sekitar 8 ribuan ya, kalau nggak salah ya. Ini masih, kalau umur 12 tahun tuh mungkin masih ada yield growth selama 3 tahun ke depan. Ya. Walaupun nggak terlalu exciting ya, gitu. So, ini tapi masih relatively menarik. Kita ngomong aset dulu ya. Habis itu ada NSSS. Mungkin valuasinya ini 16-17 kali PE, sedangkan TAPG DSNG sekitar 8 kali PE ya. Ini PE-nya lebih mahal 2 kali. Tapi umurnya 8 tahun, average age sawitnya. Ini artinya itu yield per hektarnya akan grow dari low base selama 7 tahun sampai 8 tahun ke depan. Very agresif. Ya kan? Dan setahu saya kalau di sawit itu, kalau kita udah 8 tahun, udah ada produksi, 8 tahun ke 15 tahun selama kita masih mupuk, itu tuh nggak mungkin lah production yang bermasalah gitu. Karena paling krusial kalau sawit itu kan 0-5 tahun. Habis itu buah pasir, udah dapetin buah pasir, itu udah sukses lah. Ya kan?
sama aja kayak punya bayi gitu. Mungkin awalnya harus ngerawat sensitif, kalau sudah gede ya udahlah dikasih makan apa aja jalan ya. Nah, itu yang gue suka itu sebenarnya NSSS, TAPG sama DSNG karena mereka punya growth dari sisi yield per hektar itu satu. Terus kedua, harga pupuk di Indonesia itu masih tinggi. Bahkan kita lihat kayak NSSS itu first Q-nya loss. Pupuk masih tinggi harganya. Padahal harga pupuk atau fertilizer price di dunia itu sudah turun terus seiring dengan penurunan harga gas di dunia. Jadi mudah-mudahan biasanya Indonesia lagging, mudah-mudahan second Q, 3Q, 4Q harga pupuk yang biasanya 30-40% dari cost-nya itu menurun. Terus saham kayak yang tiga tadi saya sebutin produksi akan meningkat seiring dengan yield-nya juga improve. Ya, terus ditambah lagi dengan CPO price dari 3.300 ringgit per ton sekarang menjadi 3.700 ya kalau nggak salah ya. Ya ini sebenarnya banyak katalis yang lumayan cukup menarik buat CPO. Tapi sayangnya nggak liquid. Tapi mudah-mudahan bisa liquid ya kalau katalis ini bisa dipricein sama market. Oke, jadi tadi yang harus kita perhatiin banget itu adalah yield-nya dan juga usia pohonnya ya. Itu productivity, pengaruh ke productivity-nya. Nah, Bu Phil, tapi kan kalau CPO ini kita tahu mostly nih, mungkin investor-investor udah pada aduh males CPO mungkin it's government regulated ya. Kadang ada regulasi apa yang bikin susah ada confidence-nya. Nah, kalau Bos Phil lihatnya gimana nih perkembangan pengaruh saham CPO dengan government regulation nih? Kalau misalnya nanti ada perkembangan baru gimana gitu? Mungkin detail untuk setahu saya tuh di tahun 2022 ya sempat banget itu intervensi CPO tax segala macam ya. Kalau nggak salah tuh sempat ada kayak perubahan 4 kali dalam berapa bulan gitu untuk regulasi CPO ya. Cuman spiritnya begini. Sebenarnya waktu itu pemerintah banyak kasih regulasi ya untuk batu bara, untuk hilirisasi ya kan, itu banyak ekspor di ban kan, misalnya kayak koper segala macam. Terus CPO juga banyak ditaksin gitu kan. Ya salah satunya itu ada beberapa hal lah. Satu itu pertama untuk menjaga inflasi ya. Karena waktu itu harga komoditasnya itu lagi tinggi banget ya kan. Kedua untuk menjaga program hilirisasi ya. Ketiga, pemerintah secure duit. Kalau bisa banyak dipajakin kan, karena perlu secure duit, karena itu lagi COVID, lagi takut, mumpung komoditas lagi tinggi, ya kalau bisa ya cuan-cuannya dibagi doang ke pemerintah, pemerintah bisa distribusiin ke ekonominya begitu. Jadi intinya sih ke depannya secara intervensi dari sisi pemerintah sih udah melihat inflasi kita sudah lumayan cukup rendah, ya kan. Semestinya harga komoditasnya juga sudah mereda ya. Walaupun masih tetap di atas sebelum COVID terjadi, tapi udah lebih sehat lah harganya. Nikel 21.000, oil di 75, ya kan. CPO di 3.700, harganya udah lebih sehat sekarang. Semestinya sih nggak ada intervensi lagi ya terjadi ke depannya. Intinya sih gini sih, kalau market kita mau appetite-nya jalan ya, government butuh spending, fiskalnya kuat, current account kuat, tapi trade balance kan bisa turun nih, udah kelihatan mulai turun, import naik, tapi harga komoditasnya turun, takutnya keceklek lagi nih current account kita ya ke depannya. Tapi menurut saya sih ya mudah-mudahan government spending ya buat infrastruktur segala macam ya harus segeralah digenjot gitu, paling nggak tahun 2024 ke depan lah gitu, supaya ekonomi kita juga berjalan lagi ya, lebih kencang. Oke nih, kalau dari CPO berarti sekarang sentimennya sebenarnya udah cukup positif ya? CPO ya lumayan positif. Nah, kalau misalnya kita hari ini kayaknya banyak bahas komoditis nih ya. Nah, kalau komoditis yang lumayan ramai juga belakangan ini juga ada dari sektor pulp and paper nih. Dari sahamnya mungkin INKP, Tekim juga lumayan naik ya share price-nya. Nah, kalau Bos Phil lihatnya
apakah harga dari hardwood ini juga cukup menjadi katalis yang strong nih untuk kedepannya? Apakah ini akan sustain gitu? Ya, thank you Tere. Yep. Gini sih, sebenarnya INKP-nya juga dibicarain karena gini, saham-saham kompetitornya di luar negeri, misalnya kayak Suzano dan segala macam, sahamnya belum mulai naik. Nah, salah satu driver mereka itu apa? Pulp price. Kalau kita cek hardwood pulp price itu sekarang sudah mulai meningkat dari level 400-an dolar, sekarang kalau nggak salah udah sekitar 426 dolar per ton. Itu satu. Terus kedua, memang INKP itu rencananya mereka mau capex ke depannya. Kalau nggak salah itu $3 billion capex untuk bangun packaging pabrik, itu rencananya operating di tahun 2026. Ya. Nah, itu biasanya gini di commodity ya. Ini based on my experience ya. Kalau untuk commodity cycle, kalau you ekspansi di saat harga komoditasnya turun, lo amsyong. Tapi kalau sebaliknya, you expand when commodity price itu naik, kita nggak ngomong fundamental dulu, kita ngomong sentimen dulu. Itu sahamnya pasti positif banget. Di saat kita capex cycle, siklus pulp price-nya juga meningkat, atau commodity price-nya meningkat. Ini kejadian dulu mirip kayak misalnya Indica Energy tahun 2017. Waktu itu kan dia ada Kideko, tapi masih belum dikonsol di balance sheet-nya. Akhirnya dia akuisisi stake si Santan ya kalau nggak salah, jadi 90% stake. Dia ngambil di saat pulp price itu rally, kalau nggak salah dari $50 sampai ke $100. Itu sahamnya naiknya berlipat-lipat, sama aja kayak Doit. Doit sahamnya sempat di bawah 50 perak ya kalau nggak salah. Tiba-tiba tahun akhir 2015-2016 itu kan China ternyata pemulihannya faster than expected. Coal price itu rally sampai ke $100, sahamnya itu dari 50 perak ya sampai di atas 1.000 perak gitu sempet ya. Cuman ini maksudnya belum tentu contohnya buat mencapai, tapi intinya kalau ekspansi di side cycle-nya tepat, itu secara sentimen oke banget. Kita ngomong fundamental dulu, sentimen dulu ya. Iya. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi momentumnya itu penting banget ya. Kalau ekspansi ditambah commodity price-nya lagi rally, ini menarik banget nih. Oke, nah Bos Phil, tadi ada di pertanyaan, ada yang nanyain soal BBTN nih. Mungkin Bos Phil ada view nggak? Karena untuk sektor properti, tadi kan kalau kita ngomongin soal commodity, ini kan ada multiplier effect-nya ya. Ada ke purchasing power tadi, impact-nya ke consumer, dan juga purchasing power itu kan juga impact ke orang lebih sekarang lebih dari segi properti, and otomotif itu kan juga ada impact dari purchasing power. Nah, kalau Bos Phil lihat properti itu gimana sektor propertinya? Tadi ngomong BTN atau properti ya, sorry. BBTN maksudnya propertinya kan banyak berikan kredit untuk KPR ya. Jadi mungkin sekaligus deh. Oke. Ya mungkin BTN dulu kali ya. BTN itu kontribusi time deposit terhadap total funding dia itu paling besar dibandingkan bank-bank besar yang lain ya, misalnya kayak BNI, Bank Mandiri, BRI ya kan, atau BCA segala macam ya. Jadi ini kan berdasarkan perkiraan Om Farul ya, itu ekonom kita ya dari Trimegah, dia mengharapkan ada rate cut ya, TI ada rate cut di second half, perhaps 50 bips or say 25 bips, atau tahun depan ada rate cut again ya. Semestinya kan secara sentimen yang paling menarik mereka, karena TD-nya itu bisa rate-nya bisa turun. Akan tetapi setahu gua BTN itu masih ada NPL cycle ya, yang mungkin perlu diprovisin lagi ke depannya, terutama dari corporate segmentnya. Jadi ada positif sentimen, tapi juga masih ada negatif sentimen yang masih prolong atau continue ya. Nah itu kan nggak straight forward bullish ya gitu. Jadi itu mungkin yang bikin kita juga sedikit lebih harus lebih menganalisa dalam ya kalau lihat BTN ya.
Oke, itu kalau untuk BTN ya. Kalau untuk sektor propertinya gimana, Bos? Properti sih sekarang paling bagus ya pasti the likes of kayak Pakuwon gitu ya, mungkin a bit of Semarekon, Second. Pokoknya saham yang mungkin dari sisi recurring income itu paling oke ya, which is Pakuwon. Karena kan kita lihat orang udah mulai balik activities, mall juga udah rame, ya otomatis rental cost juga pelan-pelan akan adjust ya, gitu. Kalau yang marketing sales driven, ya itu kita harus lihat momentum aja sih, misalnya ada project bagus, launching, barangnya laku, itu oke ya kan, terus mungkin sahamnya bisa jadi ada katalis, misalnya property launchnya bagus gitu kan, sold out segala macem ya. Cuman I think overall sector gitu untuk properti, kita jangan terlalu berharap ya, maksudnya gini sih, sahamnya akan se-euforia cycle 2011 sampai tahun 2015 ya. Karena kan maksudnya expat juga di Indonesia udah nggak sebanyak yang dulu ya, dan kita butuh foreigners untuk dongkrak gitu, atau nggak kita butuh investor yang dongkrak properti. Nah kita udah tahu sejak 6 tahun lalu lah gitu, kebanyakan dari yang beli properti itu adalah end user ya. Jadi maksudnya yang beli untuk ditinggalin, bukan beli untuk dijual gitu, cari cuan. Soalnya kalau kita beli aja, kita kena PPN berapa, terus nanti ngurusin rumahnya 2 tahun nggak kejual, itu maintenance cost-nya berapa per bulan. Terus pas kita jual lagi, kena tax lagi, ya kan? Maksudnya, berarti kita cuannya harus kencang banget. Sedangkan kalau kita mau ketergantungan sama end user, ya duitnya terbatas. Kebetulan nih, selama 12 tahun lah kalau gue track ya, properti misalnya tahun 2010 lah, mungkin rumah yang 150 meter persegi dulu dibilangnya kecil gitu, kira-kira gitulah ya. Mungkin orang beda-beda lah, tapi 2010 mungkin 150 meter persegi kecil gitu. Tiba-tiba 2014, 2015 keluar launching yang 110 meter persegi. Kok yang 150 meter persegi makin gede, kelihatan gede ya. Tiba-tiba launching yang 90 meter, launching yang 80 meter, ya kan? Jadi harga tanahnya naik, tapi rumahnya dikecilin terus. 80 meter persegi, 60 meter persegi, 50 meter persegi. Sekarang yang rame juga 40 meter persegi. Kan nggak mungkin lama-lama mentok ke 15 meter persegi. Ya kan, tidurnya aja gimana, mau ke toiletnya gimana, ya kan? Pasti ada batasnya ya, cycle itu. Kita lihat kayak di Cibubur aja gitu, ada unit cluster baru, harga 15 sampai 16 juta per meter. BSD harganya banyak yang cluster-cluster mewah yang di atas 20 juta. Ujung-ujungnya itu pasti ada limitation ya, pasti ada liquidity yang semakin mengering ya. Dan memang kelihatan, makanya gap antara harga baru sama harga second itu gapnya tinggi, primary sama secondary market. Oke, wah thank you nih bos insight-nya. Wah ini lumayan rame nih, ada cerita, ada Karel juga nih. Oke, katanya nih cerita income-nya. Oke, jadi tadi Bos Will mention yang dari kita harus perhatiin yang dari recurring income-nya, dari yang marketing sales driven juga ya, lagi perhatiin project-project yang launching nih. Wah, ada yang bilang gas SMRA. Oke, Bos Will, ini ada satu pertanyaan juga nih menarik, bisa bahas sektor yang paling related to election 2024 nih. Karena kan biasa election ini kan November ya. Mungkin akan mulai berasa kampanye-kampanyenya, mungkin sekarang udah mulai, tapi mungkin akan mulai terasa lagi nih ya, in the next quartal gitu. Nah, kira-kira tadi kan kita juga ada mention for consumer. Nah, kira-kira ada sektor apa lagi sih yang akan di-benefit nih dari adanya election? Apakah itu dari media? Ya, tentunya media pasti akan ada dampaknya. Pulsa juga biasanya orang beli ada dampaknya gitu. Cuman kalau kita track historical ya selama lebih dari 10 tahun, sebenarnya dampaknya itu nggak material amat sih. Ya. Gitu. Mungkin justru kalau yang kebutuhan pokok gitu kan, sembako itu yang gede gitu kan. Mungkin kalau beli
beli mie goreng ya kayak ICBP itu yang terasa gitu. Kalau yang lain-lain gini ya ada dampak, tapi menurut saya nggak market moving ya, nggak share price moving ya. Ujung-ujungnya ya fundamental earningsnya gimana, momentumnya gimana ya kan. Jadi kita sih nggak mau terlalu melihat gini sih, jangan terlalu prioritize tema election play ya. Tapi mungkin yang harus kita lihat gini, kan tim kampanye kan mungkin baru dibentuk nih ya, saya di second half gitu. Itu kan pasti nanti akan kelihatan narasi-narasi kebijakan pemerintah apa yang rencananya mau dibikin ke depannya. Nah, itu yang kita pantau. Contohnya, zaman Jokowi tahun 2016 harga gas turun kan, di-cut ke $6. Harga semen seperti turun, ya kan? Nah, itu kan banyak ada beberapa hal yang terjadi. Kalau misalnya di tahun 2024, polisi-polisi apa yang bakalan ada reversal? Oke. Itu perlu kita pantau, karena pegas ini cuma 0,5 kali price to book value, PI-nya cuma 7 kali. Kalau misalnya harga gas ternyata bisa naik, wah ini saham bisa terbang gitu. Jadi menurut saya kita harus think beyond election. Tapi menurut saya, menurut gua consumer staples itu impact-nya nggak langsung tapi durasinya panjang. Ngerti nggak maksud gua? Durasi panjang itu maksudnya gini, kan pemilihan presiden kan mungkin Oktober-November, nanti kan itu bulan Februari-Maret tahun depan ya pemilihannya. Habis itu kan November tahun 2024 ada pilkada, ya kan? Meaning itu pasti banyak cash circulation ya yang terjadi, dan itu pasti yang consumer staple atau enggak produk-produk yang segmennya itu kelas bawah itu akan diuntungkan. Dan ini durasinya panjang. Nah, kita harus pantau saham-saham itu ya. Oke. Consumer staples ya. Karena itu nggak cuman impact-nya di tahun ini ya, bisa sampai tahun depan juga ya, Bos Will ya. Iya. Tapi gini sih. Intinya dunia ini itu berubah sangat cepat ya. Jadi apa yang gue ngomong sekarang, kalau ternyata ada mega tech company di China go IPO gitu ya, ya kan, misalnya TikTok atau Temu atau any other e-commerce, ya bisa aja tiba-tiba ada momentum lagi di tech di Indonesia somehow, atau logistik e-commerce company gitu kan, kayak Asa, momentum bisa balik lagi. Jadi kita nggak mau terlalu ini sampai tahun 2023 gitu. Cuman yang paling visible untuk saat ini itu adalah consumer. Tapi things can change. Maybe in the next 3 months, 4 months gitu. Kalau ada new things, kita pasti akan selalu reseptif ya. Yep. Makanya karena gini. Pas zamannya COVID kan banyak banget IPO yang gede-gede lah, semuanya keluar ya. Bukalapak 21 triliun ya. Yep. Goto, habis itu ada MBM, ada NCKL ya kan. Ini bentar lagi kan ada rencananya Aman ya sama PAE. Itu yang gede. Habis itu kan yang gede banget ada nggak? I don't know gitu. Tapi at least on the pipeline kan I'm not sure gitu. Yang jelas bukan size 15 triliun 20 triliun lagi gitu ke depannya kan. Mungkin bisa aja nanti kalau yang size yang relatif lebih kecil ya bisa aja nanti consumer companies ya yang mid size gitu go IPO. Misalnya ticket size IPO-nya itu 700 bio, 600 bio atau 1 triliun gitu. Ya kan? Tapi yang fundamentalnya oke. Nah, itu yang kita juga harus lihat ke depannya ya. Kalau momentum yang consumer ada, terus primary valuation-nya itu relatively premium, itu akan mendongkrak juga valuasi-valuasi yang ada. Misalnya kayak Cimore IPO 30 kali PI. Ya kan, earnings growth-nya ada, tapi earnings growth-nya kan sekarang mungkin biasa aja dibandingkan pas IPO. Tapi mereka kan juga jualan susu, dan yogurt itu kan dari susu. Tapi ada Ultra Jaya nih, yang valuasinya cuma 11-12 kali PI ya kan. Nah, banyak investor ngarepin saham ini juga meningkat gitu. Ya. Terus kita juga harus melihat harga komoditas itu bisa menentukan suatu cycle ya. Misalnya NKP, oil price naik itu bagus, satu. Pas oil price di atas $110, saham Medco diuntungkan.
Pegas sempat naik. Ya El Nusa agak berat lah El Nusa ya. Tapi pas turun, oil price-nya turun. Tapi pas oil price itu turun, saham apa yang bisa diuntungkan? Nah, Mungkin BRPT, mungkin TPIA. Karena kita lihat ya, TPIA itu earnings-nya loss. Kalau nggak salah di kuartal 2 tahun 2021 ya, correct me if I'm wrong, atau 3Q 2021, itu pas oil price-nya itu lagi tinggi-tingginya, lagi naik terus. Karena apa? Karena minyak itu kan input cost untuk naphtha cracker. Naphtha cracker itu nanti ke propylene, ke ethylene, polypropylene, polyethylene, segala macam turunannya. So kalau input cost-nya itu menurun, seiring kita lihat harga minyak itu turun, bisa aja itu menjadi katalis yang menarik. Tapi apakah beli sekarang? Ya belum. Earnings-nya masih loss. First Q-nya positif dikit, tapi itu mostly topeng other income. Tapi kalau gue sebagai analis, biasanya gue catat, gue kasih bookmark tuh. Siapa tahu, oil price-nya turun lagi, ya ini gue beli sahamnya, gitu. Oke, berarti TPIA yang bergerak di petrochemical ya, karena bahan bakunya itu adalah dari oil. Iya, ini ya TPMA gitu ya. TPMA menarik, tahun ini tuh earnings tuh naik, kalau nggak salah sekitar 35-40%. Dan mereka kan ada kerjasama yang mau fokus ke nikel ya di tahun 2024. Itu menarik. Gitu. Secara PI murah banget PI-nya, murah. Tapi saham ini nggak bisa menghindar dari penurunan harga batu bara. Walaupun memang mereka itu kan modelnya, mereka udah datang, mereka cek rutenya, udah ada biayanya, mereka pakai jasa kapalnya berdasarkan volume. Ya, jumlah volume coal yang diangkut, mereka dapat fee. Memang kelihatannya nggak ada korelasi dengan batu bara, tapi kalau batu bara dari $300 turun ke $130, paling nggak dari sisi sentimen itu ada. Ya, cuman perlu kita pantau. Balik lagi nih, kalau kita yakin harga batu bara ini meningkat, atau rebound lah $170 gitu. Bukan hanya sentimen dari profitnya akan naik, tapi banyak saham batu bara itu dividennya itu sangat menarik. So you double cuannya dapatnya. Oke. Wow. Oke, menarik nih tadi. Oke. Nah, selain kalau dari segi oil, jadi kita lihat katalisnya itu nggak cuman apa yang impact ke bottom line-nya, tapi apakah komoditi ini menjadi katalis untuk cost-nya yang berkurang ya. Oke, nah kalau untuk Boswil, mungkin sebelum kita end, mungkin ada pesan nggak nih untuk teman-teman? Karena kalau kita lihat kan sekarang market sangat dinamis ya, cepat banget nih berubahnya nih. Nah, kalau Boswil ada pesan nggak kayak, sekarang kita harus fokus ke yang tadi yang menarik yang Boswil mention itu ada yang dividen dari saham-saham coal, terus ada earnings growth ya fokusnya ya. Nah, mungkin dari Boswil ada tambahan nggak? Oh iya, thank you teman-teman untuk nonton diskusi ya sama Tere. Mungkin Tere ini kan sama Glenn, terus sama Han, sama Yogi, itu kan sering aktif ya di Telegram ya kan. Mungkin juga mereka di sini. Sebenarnya ini mereka itu juga benar-benar orang market ya, bisa dibilang. Jadi melihat flow juga, mereka juga aktif gitu, nanya-nanya ke research segala macam gitu kan. Jadi bisa dibilang ini smart money advisors lah semuanya ya. Ini bukan promosi, tapi ini yang gue alami sendiri ya kalau kerja sama kalian semua, sama Billy juga. Jadi ya kalau teman-teman di sini nggak ada salahnya, bener deh ikutin rekomendasi Trimegah gitu sih. Waduh, promosi ya. Tapi emang kita karena kita juga satu tim ya, kita back by tim research yang solid nih, lead by Bos Willy juga nih. Jadi ya tadi Kohans juga mention teman-teman di sini yang udah jadi nasabah Trimegah atau yang belum pun, teman-teman bisa klik nih, ada link untuk join
komunitas Terima Community. Di sana kita kayak akan discuss fundamental, technical, apapun news kita juga akan discuss di sana. It's open untuk semua nasabah Trimegah ya. Jadi teman-teman bisa feel free untuk join lewat link ini. Gitu deh. Oke deh, untuk Boswil ada lagi yang mau ditambah? Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, ada yang mention kayak kalau untuk ada mention apa? Oke deh. Oh enggak, tadi ada yang mention kalau untuk alat berat nih, Yuti. Kalau Boswil lihatnya gimana? Tadi kita juga sempat ada bahas ya. Alat berat itu growth dari heavy equipment supply-nya itu paling gede di tahun 2022-2023 itu banyak dari Asia market. Komatsu International itu prediksi di Asia market itu akan turun di tahun 2024. It means heavy equipment supply itu semestinya bisa ada koreksi di tahun 2024. Kebetulan data di April itu sudah mulai ada penurunan kan. Dan ini mungkin Mei-nya, Juni-nya akan ya recover lagi segala macam. Cuman akan growth-nya heavy equipment ini cycle-nya udah sulit. Oke. Karena dari seluruh dunia itu order paling gede itu di Asia market selama 2 tahun ini. Oke, tapi lagi dan kalau kita tanya Yuti, unlikely itu growth-nya akan ramp up dari guidance yang udah mereka berikan tahun ini ya. Oke, jadi emang agak berat ya untuk barang masih nunggu, cuman unlikely gitu akan cycle ini terus sampai tahun 2024 ya. Kalau FIF predict tahun 2024 heavy equipment supply itu akan ada koreksi ya. Oke. Cuman ya ini kan momentumnya masih ada terus ya. Cuman hati-hati gini. Indonesia itu price maker untuk harga batu bara. Karena coal production growth di seluruh dunia itu paling kencang itu Indonesia. Australia kebetulan kemarin kan di-ban sama Cina. Kalau nggak salah di Maret April udah mulai commence sales lagi ke mereka. Jadi dua ini market maker, terutama Indonesia. Kalau Indonesia gencet produksi atau supply yang tidak disiplin ya, terlalu kencang, harga batu bara itu akan dipres. Tapi kalau harga produksinya lebih ketahan, harga batu bara itu oke. Oh, oke deh. Oke, thank you Bos Willy insight-nya nih. Oke, mungkin Oke, mungkin sebelum kita end, Bos Willy mau ada pesan lagi untuk teman-teman lagi? Oh, ya ini apa namanya? Gini. Ini penting nih. Sekarang ini kan orang itu banyak larinya ke bonds. Mungkin dia udah tinggal tidur-tiduran di HP, dia cek bond gue returnnya 5%-an sekian. Kok equity gue turun gitu kan? Kalau main reksadana gitu, banyak pressure lah. Oh, gue masukin aja ke reksadana atau apa, karena memang equity market poolnya tuh nggak growing ya, gitu. Nah ini ada satu hints yang menarik. Kita ada kemungkinan ini bond yield itu akan turun. Mungkin sekarang di level 6,2-6,3%, ke bawah 6%, which is itu sekitar 5%-an. Kalau udah 5%-an, saham-saham yang dividend yield-nya itu di 5%, banyak banget. The big banks, the Astra, the Telcoms, banyak banget. So, kalian kan ngadu sama bonds. Ya, ngadu sama bonds. Kalau kalian udah bisa dapat 5-6% yield equity in the money, kalian dapat dividennya langsung, plus ada potential earnings growth, merem. Too easy. Equity akan rally. Oke. Ya. Jadi emang kalau itu pesan. Iya, ini ya, pesan. Belinya di Trimegah tapi ya, belinya Trimegah. Iya, ini sama kemarin kita juga ada bahas ya sama Om Farul ya. Ini saatnya waktunya kita persiapan untuk membidik balik nih untuk ke equity ketika nanti bonds-nya udah yield-nya udah mulai turun nih. Nah, itu kita udah lirik-lirik lagi apa yang akan jalan nih untuk equity. Ya, bonds-nya udah naik ya, equity harus ngejar lah ujung-ujungnya lah.
Dan kalau equity-nya juga udah ada earnings growth, dividend yield juga menarik. Maksudnya kalau earnings growth itu kan mungkin story, nggak tahu juga resiko atau apa. Kalau dividend yield, apalagi sahamnya udah mature business, nggak mungkin tiba-tiba ada capex yang mendadak yang aneh, tiba-tiba dividend payout-nya mendadak hilang, nggak mungkin. Most of the blue chip itu udah old economy business. Dividend payout itu akan tetap tinggi lah, paling turun naik dikit lah. Oke, berarti ini PR kita lagi nih, tinggal kita ngincer. Mendingan PR lo compile semuanya. Itu Telkom, Astra, Big Bang semuanya kan, tower-toweran semuanya lo compile, dividend yield itu berapa. Terus lo jelasin historical itu kum sama X itu kapan aja, ya kan? Lo tarik sampai 6 bulan sampai 8 bulan ke depan, investor tuh bisa cuan berapa. Ini saham-saham yang earningsnya nggak mungkin turun lah. Kalau earnings turun kan saham turun. Ini nggak selalu gitu, tapi logika gampangnya begitu. Udah earningsnya naik, berarti sahamnya naik, plus dapat dividen lagi. Berarti cuannya double dong. Terus kalau earnings growth-nya naik, dividend yield naik, terus ada story, bisa re-rating. Kalau di-rating, berarti valuasinya naik, earningsnya naik, berarti sahamnya naik, plus lagi dapat dividen. Berarti triple cuan namanya tuh. Wah, menarik Bos Will. Oke, nanti kita akan compile ya. Nanti kita akan compile, nanti pantauin, kita akan bikin kontennya dan kita akan discuss di grup juga. Oke, thank you banget Bos Will insight-nya. Jadi sekarang kita incar yang dividen earnings-nya itu semuanya ada growth ya. Oke, thank you Bos Will untuk waktunya hari ini, so much insight. Oke, thank you semuanya teman-teman ya. Thank you. Have a nice day everyone. Thanks. Have a nice day.